Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. لا نبي بعده. قال الله تعالى في القرآن العظيم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami muliakan, jamaah sholat muhajirin yang berbahagia, semoga senantiasa diberikan keberkahan pada jenengan semua, pada kita semua, keluarga dan lingkungan kita. Amin ya rabbal alamin. Malam ini kita bisa melanjutkan kajian tentang bagaimana Nabi SAW dalam bermuamalah. Jadi kitab ini Kaifa Amaluhu, bagaimana Nabi SAW bermuamalah. Yang kemarin pada pertemuan sebelumnya kita sampaikan tentang Nabi dalam bertetangga. Kemudian tinggal sedikit sebelumnya. Habisnya kita akan masuk ta'amul Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'ad duyufi wal mustadhifin. Awal mustadhifin. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bermuamalah dengan tamu dan bagaimana tatkala Nabi itu bertamu juga. Tapi yang tetangga kemarin ingin saya tambahkan sedikit di sini saya bacakan. Di antara Nabi itu dengan bertetangga, ya, yang ingin saya sampaikan di sini bahwa ada perkataan yang sangat indah di sini dari Qaul Hasan Al-Basri. Tabi'in Hasan Al-Basri rahimahullah, beliau mengatakan laisa husnul jiwari kaffal ada walakinna husnul jiwari ihtimalul ada. Kata beliau, bukanlah baik dengan tetangga itu kita tidak mendoliminya, bukan begitu saja. Artinya saat kita bertetangga, ya, kita tidak mendolimi dia. Iya, itu kebaikan. Tapi yang paling utama dimaksud, yang paling baik itu adalah tapi yang disebut dengan yang paling baik dalam bertetangga adalah ihtimalul adha, siap menerima beban dari ketidaknyamanan tetangga. Wah, gitu Bu. Kalau sekedar kita tidak mendolimi, bagus gak? Bagus. Tapi kata Hasan Al-Basri, tingkatan yang lebih baik lagi, lebih tinggi lagi, tatkala kita bisa menerima beban dari tetangga kita yang tidak baik. Bahkan bisa kita, kalau lagi tetangga yang tidak baik tadi kita sabar sampai akhirnya dia jadi baik. Oh, ini lebih lagi. Jadi motivasi dari Hasan Al-Basri rahimahullah. Tentu ini berat, tapi ini yang maksud. Kenapa? Membawakan hadis Nabi suatu ketika an Ummi Salamah, dari Ummu Salamah. Ummu Salamah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qalat radhiyallahu anha, qalat. Semoga Allah meridainya, beliau berkata, bainama ana ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi lihafin ittaqalat syatun bijalin lana fa akhadhat qursatan lana fa qumtu ilayha fa akhadtuhu min baini lihyiha fa qala Rasulullah ma kana yanbaghi laki an tu'anna fiha innahu laqalila min al-ajjar. Kata Ummu Salamah, suatu ketika aku sama Nabi, ya, dalam satu rumah, karena satu istri, ya tatkala itu
mungkin mau istirahat ya, dalam satu selimut maksudnya mungkin mau istirahat. Tiba-tiba ada kambing tetangga masuk. Kemudian tatkala masuk ngambil potongan roti. Nah, sama Ummu Salamah, dipegang tuh kambingnya, diambil tuh rotinya. Terus Rasulullah komentar, ayo Ummu Salamah, gak sepantasnya kita bersikap keras kepada ini kambing tetangga. Artinya kita harus siap terima, biasa lah mulai tetangga kambing masuk gitu. Sama halnya kita tatkala ibu-ibu mungkin masak pinggang, nanti udah dimakan dengan kangkung, kencananya ditinggal sebentar ya booking anak lo, kucing tonggo masuk. Itu kan ada panggil dikejar kucingnya, kepuk. Bukan lagi kepuk, ada kejar diambil potongan pinggangnya. Nah, diubah. Udah, biarlah kucing teman. Kita biasa kucing tetangga gitu. Seperti itu maksudnya. Kita siap menerima beban dari ketidaknyamanan tetangga atau barang tetangga, hal-hal seperti itu. Ya. Dan di sini juga ya yaitu perkataan dari hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu sebagai penutup dari bagaimana bermuamalah dan tetangga. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, qala rajulun min Rasulillah, ada laki-laki bertanya kepada Rasulullah, ada sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, kaifa li an a'lama idza ahsantu wa idza asantu. Hai Nabi, laki-laki ini datang kepada Nabi bertanya, Nabi, gimana caranya aku tahu aku ini orang baik atau orang jelek? Aku gimana caranya aku ingin tahu? Aku ibaratnya validasi, Pak. Dapat validasi. Bagaimana aku bisa dapat validasi? Aku ini jelek atau baik? Pengakuan dari mana biar tahu aku itu baik atau buruk? Maka qala Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, memberi arahan, idza sami'ta jiranaka yaqulun an qad ahsanta faqad ahsanta, wa idza sami'tum yaqulun qad asata faqad asata. Kalau engkau mendengar dari tetanggamu, tonggomu ngomong jenengan sae, Pak, berarti desa sae. Jenengan orang baik, berarti baik. Tapi kalau tetangga bilang jenengan itu kurang baik, ya berarti kurang baik. Nah, Nabi menjadikan ya patokan ternyata omongan tonggo itu. Kadang-kadang omongan tonggo ya rasa ngomong. Kadang-kadang ada bener, ya bener nggak seperti itu, tapi disaring gitu kan. Ya. Tapi kadang-kadang kalau ternyata kita dianggap tetangga itu sama kanan kiri kita, sama depan rumah kita kurang baik. Setelah kita memiliki harta, kita dianggap sombong. Masa kan? Setelah kita dulu kemudian kita biasanya setelah kita kok ngaji, anaknya juga kuliah diterima di mana? Kok berubah? Kadang itu sebagai muhasabah buat kita. Ada dari Nabi SAW. Ya bagaimana kalau kita menggabungkan inja'akum fasikum binaba'in fatabain yang lewat tonggoku gak bener kan? Tonggoku ini nyanggap aku jelek karena jenggotan, nah beda mana? Beda lah. Karena aku cingkang, karena isiku cadangan, karena cadangan apa kudungan besar dianggap jelek. Ini bukan patok
bukan patokan karena keawaman. Enggak, tapi ini lebih kepada bermuamalah. Bermuamalah itu hubungan. Ya bermuamalah hubungan. Bukan kepada tadi pribadi, wajahlah, jenggot. Kedua itu berita dalam artian ya berita secara umum itu. Ada orang menyampaikan, oh ini kamu nggak pas, ya kita cross check. Tapi kalau ini tetangga ngomongin tentang kita, dalam artian cara kita bermuamalah. Nah, ini jadi masalah bagi kita. Ini ya yang untuk bagaimana bermuamalah dengan penutupnya. Kita masuk bab baru, ta'amulun Nabi SAW ya dengan tamu dan para tetamu. Bagaimana Nabi bermuamalah dengan para tamu dalam menjamu, dalam bertamu, menerima tamu dan Nabi bertamu. Pertama, kita harus paham bahwa orang Arab itu punya kelebihan. Apa kelebihan dari jamu, tamu, tenanan. Ini sampai detik ini, Pak. Zaman dahulu tatkala Ka'bah disebut sakoe. Orang musyrik itu walaupun mereka musyrikin, tapi mereka tatkala ada tamu dari mana, dari kafilah datang ke Mekah, ada nggak jamuannya, minum gratis, ada nggak? Ada. Silakan. Ada ahli saqaya, jadi bayi sebagai orang yang beri minum, orang yang beri makan, gitu. Sampai detik ini, kalau kita Ramadan, Masjid Nabawi itu puasa, ini dikatakan, ya, hatta inna ahadahum rubbama sara fi qalbi dhayfi mil wal milai. Sampai orang Arab itu cari tamu dulu itu bermil-mil diajak ya. Ibaratnya jauh banget, bukan sekedar depan. Sampai sekarang ya, masuk Cina kalau puasa tempat sufroh buka puasa lewat di sana. Dia ganjang udah di ujung sana. Sini diger-ger gitu kan. Subhanallah, tidak terjadi. Kalau di Mekah ya, karena nggak boleh berbuka kecuali bukan biasa itu yang kita bagi berjalan. Kalau kita baru ini halaman-halaman itu masih ada kan. Kalau di Mekah ya. Tapi secara umum kalau untuk bukaan biasa nggak pakai nasi masih. Ya, dibagi sini diajak. Bahkan saya pernah cerita di sini. Di Madinah itu ada sekelompok orang-orang kaya yang punya hotel. Saya sebutkan saja yang punya hotel Mukhtar Alami bagian belakang itu. Jadi yang punya hotel ini punya kumpulan. Biasanya Kamis, malam Jumat atau Senin. Ini dua kali. Kumpulannya ngajak orang-orang badan besar itu jamaah umroh itu, ya, diajak makan di apartemennya. Saya itu penasaran. Saya itu 2 kali, Pak. Ketagihan. Yang pertama ingin tahu, yang kedua ketagihan. Pertama ingin tahu, pada ikut. Benar diajak. Ayo. Kita sampai di bawah pelataran Cina Bawi itu, di parkir itu Cina Bawi. Kita dinaikin mobil, ada 4 mobil. Jadi bukan kita kok sembarang, ada dari Malaysia, ada dari Indonesia, sembarang dia ngajak. Gak kenal, bukan orang kenal, gak gitu. Ya sengaja. Tuh, naik mobil mereka, bukan mobil biasa, naik mobil GMC, ini mobil bagus. Sampai ada apartemen sekitar orang 20-an sampai 30. 20-an sampai 30. Kalau dasar seperti itu, kita dikumpulin, kita diceramahin. Ceramahnya gak lama, 10 menit. Tentang Nabi Muhammad, tentang Fadlul Madinah. Kebetulan saat itu tentang cinta Islam, cinta Rasul. Saat itu judul temanya.
Setelah 10 menit mungkin nggak lama pokoknya dia pakai bahasa Arab. Coba nggak ada penerjemahnya saat itu. Islam suka gini tak Indonesia kayak gitu. Setelah itu makan sufra, makan kambing, makan ontak satu ontak, pakai aman. Ikut makan saya ikut makan. Nah, kebetulan saya selesai makan, saya cuci tangan. Saya lihat mereka pengusaha-pengusaha ini pengusaha tahu tadi. Ada sekitar 4-5 orang dan teman-teman Arab yang sekitar 10 duduk di sebelah orang sebelah ada orangnya kan gitu. Kok mereka nggak makan? Nggak makan mereka. Subhanallah, ya Allah. Saya benar-benar saat itu terenyuh saya. Bisa dikatakan, masya Allah, luar biasa, masya Allah. Karimnya orang Arab. Makanan sisa itu kan kita makan tuh. Sisa nggak biasanya? Sisa pakai nampan kan? Sisa itu. Yang sisa itu dikumpulin jadi satu, dimakan oleh mereka. Wallah saya melihat ini. Saya belum pernah setelah kalau saya dalam lagi orang Arab ikut jamuan-jamuan, kadang-kadang lauknya yang dihabis, nasinya mubazir. Yang ini saya lihat benar itu sisa dari itu dimakan mereka. Masya Allah, luar biasa. Intinya orang Arab seperti itu. Bagaimana Nabi pasti lebih dari itu. Makanya Nabi itu sangat tatkala Nabi itu menurunkan wahyu. Kemudian Nabi SAW itu kan takut dilahirkan gitu kan. Kemudian pulang ke rumahnya berselimut. Disemangatin sama Khadijah radhiyallahu anha. Apa di antara kalimatnya? Innaka wallahi la yuzikallahu abadan innaka tasilu rahim wa tahmiluka wa tukrimud dhaif. Demi Allah wahai suamiku, enggak mungkin Allah menyanyiakan engkau ini ya. Ya Allah, engkau adalah orang yang nyambung silaturahmi, orang yang juga suka memuliakan tamu. Terkenal oleh Muhammad untuk memuliakan tamu. Itu pertama. Jadi kalau sudah kita tahu bahwa Nabi seperti ini, kemudian kita juga tahu bahwa Nabi itu orang yang paling tidak pelit. Nabi pernah ngasih apa? Anna Muhammadan la yakhshal faqr aqwalan yakhshal faqr. Muhammad itu pernah ngasih kepada seorang badui, tokoh badui itu ngasih sekitar 1-2 lembar, isinya kambing semua, ambil semua kata Rasul. Diambil semua. Sampai ya kaum asli wahai kaum masuk ke Islam. Teman-teman masuk Islam. Sesungguhnya Muhammad itu ngasih gak takut miskin. Kita juga tahu apa itu bulan Ramadan. Ajwadun nas. Nabi itu paling dermawan. Paling masuk akhir Ramadan. Dan lebih dermawan dibandingkan angin. Masya Allah. Nah, Nabi suka menerima tamu, suka menjamu. Nabi juga suka orang yang dermawan. Dari sini kita tahu dari sifat orang Arab sendiri, dari karakter Nabi seperti itu, sehingga ya wajar kalau pujiannya di antara pujiannya istrinya kepada Khadijah radhiyallahu anha, kalau adalah orang yang suka memuliakan bahkan Bapak Ibu. Di Masjid Nabawi itu ada namanya Raudhah. Raudhah itu biasa orang Indonesia nyari itu. Gak Raudhah, jauh betul biasa seperti itu. Ada Raudhah, ada tiang-tiang. Di Raudhah itu ada tiang-tiang. Ada Ummu Aisyah, tiang Aisyah. Ada di antara tiang itu tiang Nabi khusus untuk menerima tamu. Kalau Nabi mengatakan di tiang ini. Kalau Nabi sholat sunnah di Ummu Aisyah, di tiang Aisyah. Belakangnya tempat mihab Nabi. Nah, tiap tamu itu dua sini kesana. Ada tamu dari utusan, Nabi menerimanya di situ. Menurut saya ada tandanya, jadi dihafal oleh para sahabat. Nah, apalagi Nabi SAW itu kalau sudah diminta, gak perlu diminta baju-bajunya dikasih. Ini Nabi SAW. Karena Nabi SAW jadi kemudian alamati iman. Poin yang kedua, bahwa memuliakan tamu termasuk setelah Nabi
tanda keimanan seseorang. Nabi SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah." Siapa yang beriman pada Allah akhir, hendaklah dia memuliakan tamu. Man kana yu'min, siapa yang beriman, berarti kan menjamu tamu termasuk bagian dari keimanan seseorang. Wa madahan Nabi, poin ketiga, wa madahan Islam man yukri wajah min khairatin nas. Masya Allah. Bahkan Nabi mengatakan, ya, hadis, ya, bahwa orang yang suka menjamu tamu termasuk sebaik-baik orang. Sebaik-baik orang. Hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu tatkala itu perang Tabuk. Kata Rasulullah, "Ma fi nasi mithlu rajulin aqada bi'inani fi ra'sihi fa yujahidu fi sabilillah." Ya, tidak ada, ya, manusia itu seperti laki-laki, seperti seorang laki-laki, ya, yang dia itu mengambil tali kekang kudanya untuk berjihad di jalan Allah. Habis itu dia menjauhi, tidak mengganggu manusia. Ya. Wa mithlu ghazil bali fi ghanamihi yu'ti dhaifa wa yu'ti haqqahu. Ya. Jadi, dan begitu juga, ya, seperti orang-orang laki-laki ini dalam pribadi dan sebuah lembah, dia lagi gembala, tapi kemudian dia memuliakan tamu, diumpamakan seperti orang yang hujan ambil tali kekang, dan orang yang di tidak perang tapi dia di lembah di padang pasir, di tanah Badui, di padang pasir, tapi dia memuliakan tamu, dianggap ujian, seperti orang berujian, padahal dia tidak berhak. Nah, poin nomor 4, ya. Bayyana Rasulullah anna dhiyafata haqqun 'ala kulli muslim. Nabi menjelaskan sesungguhnya tamu itu hak setiap muslim. Hak itu berarti kan kalau nggak ditunaikan dosa. Benar nggak Pak? Hak itu berarti wajib, ya? Kalau nggak tertunaikan berarti dosa. Saya ingin sampaikan memulai kalimat hak ini karena kadang-kadang kita itu memahami, menerima tamu atau memuliakan tamu kita anggap sebagai sunnah. Saya ulangi, sebetulnya di dalam masalah tamu itu ada 3 tingkatan. Satunya yaitu wajib, haknya. Kedua sebagai mustahab yang utama, lebih utama. Yang ketiga adalah sedekah. Nah, tapi kita kebanyakan memahami kalau menerima tamu ya saya ya bisa kadang-kadang ya air putih aja kadang-kadang yang kita kasih. Atau ya kalau tamu dia bertamu di rumah kita, dia punya hak. Tapi kalau dia bertamu dia punya hak. Hak ini wajib, yang kita tunaikan dosa itu. Kalau dia bertamu dengan ini, saya ulangi lewat hak ini biar orang tidak menyangka sekedar sunnah. Banyak orang main sekedar sunnah. Tidak, ada 3 tingkatan. Faqala lailatul dhaifi haqqun ala kulli muslimin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, bermalamnya tamu satu malam itu di rumah kita adalah haknya setiap muslim.
Faman asbaha bi fina'i bahwa hari dinun bin syari kalau bisa taruh. Ya. Dan maksudnya juga disebutkan sini. Ya. Ayat. Kata Rasulullah, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu jaizatahu." Dari Abi Syuaib, Nabi SAW bersabda, barang siapa yang dia beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah muliakan tamu dan memberikan jamuan. Jadi saya itu jamuan. Kalau kita punya air minum saja, ya sudah, kita kasih air minum saja. Sudah berjalan. Kan begitu. Tapi kalau kosong mall, sudah belum? Berarti ada ucapan dari kita ngapunten. Belum sempat beli air putih. Kan tidak bisa. Kan enggak harus. Karena itu hak. Jadi kita harus sampaikan. Jelas ya Pak? Maksud saya, ya tamu gitu. Kalau ada kita udah kasih kan. Belum orang makan belum. Ada kasih kopi, boba, roti. Tapi itu bisa makan. Kan dari itu. Benar kan? Jadi dan wala jaizatu ya Rasulullah. Tanya, apa Rasulullah jamuannya itu gimana? Yaumu wa lailah. Satu hari semalam. Itu wajib. Berarti kalau satu semalam ingat di kita, yo ngasih makan, yo ngasih minum. Itu loh satu hari semalam. Kalau cuma 1 jam. Tapi tamu bukan? Tamu itu bukan? Bapak Ibu, tamu. Haknya 1 hari 1 malam. Ya makanya zaman dulu orang datang tamu dari luar kota datang jam 11. Kita ini tahu tamu datang jam 11, nanti ngobrol sampai jam 12. Saya pernah lupa siapin makan siang. Pantas saya kan siapin makan siang dari luar kota. Lupa disebut dan lupa. Tak telepon ibu. Namun tentu saya tadi putus supi. Karena tidak ada kegiatan lebih supi. Kita ngomong sama. Walaupun sudah kita kasih jamuan, ada minumnya, ada kue, tapi ya umumnya kita dari luar kota itu ya, bakso kayak mie ayam kan Pak. Maksud saya begitu. Ini hal-hal yang harus kita lakukan sebetulnya. Walaupun tadi kalau 1 jam 2 jam, tapi kalau dia terhidap, nggak wajib Pak. Siapkan. Termasuk di dalamnya, mohon maaf, masukkan buat semua pondok. Pondok wajib punya ruang tamu. Kadang wali murid mau datang, mau nginep, terus makan minumnya itu ditanggung pondok. 1 hari semalam. Kalau 2 hari bagus, 3 hari baik. Lebih dari 4 hari bayar tanah. Kagak pondok enak. 4 hari sedekah. Masukkan itu. Dan saya perlu sampaikan, kami di Jember pernah bagi ruang tamu. Kami juga pernah di Jember Roman, saya pernah di Jember Roman, saya pernah di Jember Roman, Masya Allah. Saya pernah banyak mulai itu di Jember Roman. Awalnya di Jember Roman, kemudian di SDGI juga kita tetap bersama. Di Jember Roman, Pak, sampai pun tamu ada ruang tamu. Kemudian kita nanti dapat makanan bungkusan. Di Bimba juga begitu. Tapi yang pernah saya tahu alami sih di Jember Roman, pernah nyantri dan pernah juga pernah jadi tamu. Kemudian juga di SDGI, saya juga bagian ruang tamu. Kita ada anggarannya buat tamu. Siapapun itu, jangan cuma tokoh tamu, baru tamu yang enggak, siapapun. Tamu itu pokoknya tamu lagi. Karena nanti kita belajar dari Nabi Ibrahim, tamu yang enggak dikenal, disebutkan apa? Kami. Padahal nggak dikenal. Makanya contoh nanti
Contoh dalam menerima tamu itu Nabi Ibrahim. Gak dikenal sebelah nol. Kita dikenal apalagi ikhwan kode-kode hal biasa. Biasa. Tapi nggak apa-apa. Warga. Intinya, wadiyafatu salah satu ayam dan tamu itu 3 hari. Wajibnya sehari, dia punya haknya sehari, tapi kita menjamin itu 3 hari. Famakana wa adzalika fa huwa shadaqatun alaihi. Apa yang lebih dari 3 hari sedekah. Wala yahilu li rajulin muslimin yuqimu 'inda akhihi hatta yuthimahu. Dan tidak boleh seseorang itu tidak halal seorang laki muslim dia bertamu, dia tinggal lebih dari 3 hari sampai dia merasa terganggu. Tidak boleh. Atau hadis mengatakan kata yuhibjan sampai merasa habis makanannya, habis uangnya mau menjauh. Bener Pak. Wabil khusus ini gini, walaupun keluarga dimasukkan beliau kio ada baik-baik keluarga datang, lepas keluarga bukan sehari 2 hari kadang-kadang, bisa seminggu sampai 2 minggu, hajarnya sampai selesai. Lah diwe tak masalah, tapi lah ngomong-ngomongan gitu loh. Tuan rumah itu kadang tak kerjanya terganggu, juga nyamuk, kadang-kadang uangnya habis. Dan saya teko rombongan nih, petang dino, 5 dino, boyo ngerti, yes. Sudah segitu, jenengannya ke pasar sendiri, jenengan kalau sebagai keluarga atau rombongan, jenengan ke pasar, beli sayur, beli lauk, masak bareng. Ini kan seperti ini harus disampaikan dan kita saling mengerti. Pengen keluar pun keluarga tamu itu bertamu. Tamu itu warga bukan sama harta. Bagaimana lebih dari tamu mau tinggal bukan 3 hari. Anakku kuliah di kono tak titik nuling budine, tak titik nuling budine. Kadang-kadang mampu ngerti titik nol, Pak. Setahun sampai 4 tahun, mati pun. Kadang-kadang pakai ikut budal dewi. Ini sebetulnya tidak masalah, tapi kadang-kadang jadi masalah. Jadi masalah. Beda kalau kita atas, walaupun keluarga ini. Adik, mas, aku nitip anakku yang kayak gini, 4 tahun kuliah, jadi ini lebih didengar gitu. Terus aku ngomongin, dia pola sampean mas, tapi anggap anak, kongkonan gitu, pokoknya sambalnya dia tahu. Pokoknya tidak apa-apa, bisa ada begitu. Kan hal-hal seperti ini, karena lebih dari 3 hari pak, bukan lagi setahun 2 tahun. Hal-hal seperti ini, sebenarnya ada dalam Islam. Qala ya wa ya Rasulullah wa kaifa yutimah. Ya Rasul, bagaimana kita kok bisa mengganggu dia? Kan 3 hari, lebih dari 3 hari sampai, maka jangan sampai tidak halal seseorang itu bertamu sampai dia terganggu, sampai dia membuat dosa sama dia. Maksudnya gimana ya Rasulullah? Membuat dosa sama dia. Yuqimu ibdahu wa la syai'a lahu yuqdihi bihi. Dia tinggal sampai yang punya rumah, tuan rumah ini kehabisan uang, sampai tidak bisa menjaga, sampai seperti itu, Dan saya yakin banyak terjadi pak. Kadang tamu itu masya Allah seneng menerima tamu, seneng gitu. Tapi kadang-kadang jenenge tamu, jenenge tonggo, jenenge dulur, jenenge konco, gak penahan. Akhirnya diusaha-usaha utang, ada begitu. Semoga Allah muliakan mereka. Beneran, hanya untuk itu. Tapi bukan ditanggung, bukan hal-hal seperti ini harus kita benar-benar
sensitif juga kita tahu ada. Nah, di sini dijelaskan kalau begitu fa inna lidhaifi haqqan 'ala man nazala bihi wa huwa thalathu marati. Kalau begitu ada 3 tingkatan. Haqqun wajib, yang pertama hak wajib. Yang kedua tamam mustahab, sempurna. Yang ketiga sedekah. Hakun wajib kapan? Sehari semalam. Hak wajib berarti kan wajib, gak ditunaikan dosa. Yang kedua tamam mustahab, sempurna, maksudnya lebih baik, yaitu tiga hari. Yang ketiga sedekah lebih dari 3 hari. Dan kalau lebih dari 3 hari sebagai tamu berarti harus menyampaikan, mohon maaf, saya masih belum selesai urusan saya di sini. Boleh masih ya tinggal di sini. Begitu ngomong. Nanti sepeda, Nabi itu bertamu. Nabi dia ajak orang makan. Nabi ya, kebetulan ada orang lain yang mau ikut Nabi. Nabi minta izin. Coba lihat zaman kita. Nanti izin pada aku boleh gak baca ini? Kalau tidak boleh ya saya suruh balik. Begitu bahasanya. Wah ini farajah. Kalau tidak boleh suruh balik, kata Nabi. Sampai segitunya Nabi. Berarti ada omongan itu perlu boleh Bapak Ibu. Ada omongan perlu atau tidak? Perlu. Mohon maaf saya urusannya belum selesai. Saya izin tinggal di sini lagi boleh gitu sampai selesai. Dia mungkin 2 hari lagi selesai lah. Oh iya bukan santai betul ngomong. Sama di Jawa sana nggak apa-apa, tunggu terus. Itu bisa bahasa basi Pak. Tapi secara umum memang orang Jawa itu, orang Indonesia terkenal tuh orangnya dermawan, orangnya lemah lembut, orangnya welcome. Terkenal juga Pak. Ya. Jadi berdoa. Nih, kata Nabi, wala yahilu lahu ayyadriya 'indahu hatta yuhrijahu. Enggak boleh dia tinggal. Ya, sampai dia kehabisan, sampai akhirnya menyusahkan. Kalau tadi sampai enggak kehabisan, ini menyusahkan. Enggak boleh dia tinggal sampai menyusahkan tuan rumah. Apa kata? Ayla yajuzu lidhayfi ayyukima inda sahibil bait ba'da 3 ayyam min ghairi istida'in min sahibil bait. Tidak boleh seseorang itu tidak boleh haram. Tidak boleh dia tinggal pada tuan rumah kecuali memang sudah diajak atau ada izin dari tuan rumah. Lebih dari 3 hari. Berarti ada omongan gitu loh. Ada omongan. Walaupun seandainya pun kalau kita sudah selesai, kita lupa ngomong kemarin lebih dari 3 hari, seminggu kita tinggal, akhirnya selesai. Ya sudah, pas pamit itu bukan sekedar salaman. Apa tuh repoti putri itu dino, itu muncul lebih itu lagi. Apa tuh? Sekedar mula, ya insyaallah. Dan apa? Karena memang sebetulnya tuan rumah itu nggak bisa dibalas, Pak. Bapak kalau sebagai tuan rumah, ibu tuan rumah minta dibalas, kan enggak, minta pahala dari Allah. Allah kan kasih lebih dari itu. Tapi ada ucapan itu lega nggak Pak? Walaupun jangan utang, itu kebayang ya. Walaupun aku utang, tapi kebayang gitu loh. Dengan omongan terima kasih, dengan bilang masya Allah, mohon maaf ngerepotin. Walaupun bosan hasil kita tahu, saya yakin tuan rumah ini gak apa-apa. Saya yakin tuan rumah ini baik. Saya yakin tuan rumah ini gak masalah. Walaupun tahu dia baik, bosan bahas itu, tapi ini penting ada omongan. Kita tahu. Saya kemana pun, masalah, tak tahu. Tapi walaupun gitu ada omongan, jazakumullah khairan dari ini. Ya inilah itu penting. Ini yang kadang-kadang kita tidak. Sekali lagi, walaupun juga sama-sama keluarga, sama-sama lingkungan, malah ini harus hati-hati.
Gitu. Jadi malah nanti ya, jamaah rahimani rahimakumullah. Di antara doa, ya, doa tatkala kita bertamu, kasih jamuan, belum minum, monggo, atau bahkan dikasih makan. Apa doanya? Allahumma at'im man at'amani wa asqi man asqani atau saqani. Ya Allah, kasihlah makan orang yang memberi makan aku. Kasihlah minum orang yang menjamu. Didoakan sebagai tamu, kita sebagai tamu, ya. Dan itu doa Nabi misalnya, kalau Nabi diajak makan, ya. Saat itu benar-benar butuh makan itu, acak pelik, Nabi mendoakan seperti itu. Ya. Dan ini kita rukun cuma mendoakan. Ini antara adab. Poin nomor ini 4 atau 5 ya? 5 ya. Selanjutnya, ya. Nah, Nabi itu, ya, juga poin nomor 6 adalah Nabi barengi tamu. Yuk, barengi tamu. Barengi yang duduk bareng, ketawa bareng, gitu. Ngajeni lah bahasa kita, ngajeni tamu bahasa. Kalau sini wakana ya Rasulullah jadi sudufah wa yadhaku ma'ahum wa yatabassutu ma'ahum fil hadis. Nabi adalah duduk dengan tamu, canda bersama mereka, senyum juga sama mereka dalam tatkala bercerita. Bahasa Jawane ngajeni. Jadi kita ngaji. Ini contohnya. Saya kasih contoh, di sini contohnya Nabi. Atau ketika Al-Thawban dari sahabat Thawban radhiyallahu anhu Rasulullah sallam qala nazala min dhaifun badawi, ada tamu dari Badui, orang Badui. Tamu orang Badui. Fajalasa bihi Rasulullah amama buyutihi. Habis itu dia duduk depan pintu rumah Nabi. Kalau tidak salah saya baca di hadis lain, ini pada subuh. Pagi-pagi pokoknya, masih pagi Nabi pulang dari sholat subuh itu Nabi mau ke rumah. Lalu kok ada tamu Badui? Pagi-pagi banget. Syurul, kami itu tadi gimana? Karena kan subuh setengah 5 kan. Jadi subuh tapi tadi setengah 6 gitu. Setengah 6 jam 6 lah kan lewat. Ini Badui jam 6 datang ke rumah Nabi. Duduk di rumah Nabi. Faja'ala yas'alu 'anil nasi kaifa farahum bil Islam wa farahum bis salat wa ma zala yuqbiluhum min dhalika billadhi yasubuhu hatta ra'aytu wajhahu nadhara. Orang Badui ini datang ingin bertanya kepada Rasulullah SAW tentang Islam. Bagaimana Islam itu bagian Islam, bagaimana tentang hukum sholat dan sebagainya. Ya ingin bertanya tentang agama. Kemudian sampai ya Rasulullah itu kelihatan dari wajahnya itu juga kelihatan ini capek. Hatta idan fatahan nahar, sampai menjelang siang. Jam 6 nih sampai menjelang siang. Wahana akul ta'am, makan sampai datang waktunya makan siang. Fa'asyara da'ani fa'asyara ilayya mustaghfiyan la ya'lu ani ilayya Aisyah fa'akhbirha anna Rasulullah tifat. Ini kan Thawban ini pembantunya Nabi. Thawban sini sama Nabi bisik. Ini udah waktunya makan siang ya. Udah Bunda Aisyah, Umay Aisyah, kata Muhammad punya dibisiki orang seperti tamu, itu kalau ini, dibisiki Pak. Kalau kita kan kadang-kadang itu apa lagi, itu kan lagi.
Boleh sih itu juga ada poin gitu kan. Tapi sebetulnya kita lihat adabnya Nabi. Tidak ingin perasaannya. Tapi Allah yuk. Ternyata subhanallah. Ya Rasulullah begitulah Pak. Kondisinya gak punya apa-apa. Aisyah radhiyallahu gak punya apa-apa. Kalau tadi dari sering kabar isi lainnya sampai datang ke istri yang lain datang ke sini ternyata semua tidak punya apa-apa. Tidak punya apa-apa. Ya, kulluhunna ya'tadirna bima itadara biha Aisyah radhiyallahu anha hatta ra'aytu lawna uslim kasab wa kana al-badri akhirnya. Yaitu kan ya, semua itu tidak punya makanan apa. Wa kana al-badri akhirnya fa khatana fa mazal al-badri alaihi wasallam hatta qala inna ahlul badiyah mu'aduna fi dawarina lasta ka'al al-hadar inma yaqalna qabdah min al-tamr yasmu ila syarba min al-laban. Subhanallah. Nabi mau jamu ngasih makan. Qadarullah. Istri-istri Nabi tidak punya. Lalu yang cuma ada kayaknya cuma kurma. Badui itu untuk cerdas. Api lah, untuk cerdas. Maksudnya paham dia. Wah, akhirnya nyelakir sama Nabi. Wah Nabi, kami ini ahlul badiyah. Kami mau deso, gak kayak orang kota-kota. Kami biasa makan sama dengan cuma kurma sama susu. Ya biasa kayaknya. Itu kami ada makan sudah. Gitu. Paham ya? Apa itu? Jadi kan tadi mungkin kasih roti, kan mungkin kasih gandum, kan mungkin kasih kambing, tapi ini begitu. Kalau sampai siang ini, tahu nih sampai siang Pak. Kalau jenengan itu Pak tahu baru saya tanya, kamu takon, mungkin kita kali. Punya cemeng Pak. Tak kosongan, aku ada coba. Kamu menggap bisa dalam kota ni, dikajari sampai siang. Kita pun bayar ni. Subhanallah. Tapi berbanding lagi itu, kenapa Nabi biasa kok kami bukan orang kota gitu. Kami orang bagian tinggal di mana? Pada apa? Pasti kami biasa makan kayak kurma sama sudah cukup. Itu kami agak mana? Subhanallah. Ini menunjukkan ya bagaimana Nabi SAW menemani menemani dan bagaimana juga begini. Sisi lain, poin nomor 7. Wa idza lam yajid an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ma yuqi dhaif dafa'u ila ba'd ashabihi liyuqiyah. Nabi SAW itu kalau tidak punya, saking Nabi tidak punya, gini Pak. Kalau Nabi punya, Nabi akan gini. Nabi tidak punya ini, kami sukses ini. Tidak ada yang bisa jamu. Apa? Nabi akan datang ke sahabat-sahabatnya, akan menyampaikan ada sesuatu tak berjalan tentang saya. Mengusahakan Nabi. Coba dijelaskan sampai kadang-kadang kita utang. Ya begitu Nabi begitu kok. Coba ngomong sahabatnya. Mungkin ada sahabatnya yang punya keluarga mau menjamu tamunya Nabi yang mengusahakan. Fa'asala ila Abi Hurairah radhiyallahu anhu hadisnya dari sahabat Abu Hurairah anna rajulan atan Nabi sallallahu alaihi wasallam datang kepada laki-laki faqala inni majnun ya Rasulullah aku ini kesusahan datang sama Nabi ya Nabi aku ini kesusahan padahal sebetulnya kalau dipikir dia ngomong kepada Nabi aku kesusahan apakah Nabi enggak susah Nabi sebetulnya juga susah Nabi pernah enggak apa namanya Abu Bakar Umar Asyifatul batu dua batu ada lagi 3 batu tapi nanti hari apa lebih parah lagi kondisinya ini ada orang Islam aduh ini maju ya Rasulullah aku kesusahan ya Rasulullah maksudnya butuh bantuan dia butuh makan ya maka fa'asala ila ta'adhi Nabi putus kepada orang untuk pada istri-istrinya dulu tanya semua istri Nabi karena istrinya dulu dia katakan ada tak makanan semua jawabannya sama. Maaf,
ma indana walladzi ba'atsaka bil haqq ma indi illa ma. Kami enggak punya apa-apa Nabi, kecuali cuma air putih. Ini loh benar enggak ada apa-apa, Ibu. Ini loh benar enggak ada apa-apa. Kadang-kadang loh ada tempe, ada tahu, ada pindang, masih ada enggak punya apa-apa gitu. Ini loh kalau para sahabat ini, si Nabi tidak punya apa-apa kecuali cuma air. Ini benar punya apa-apa. Summa arsala ila ukhra faqala mithla dhalik, sampai akhirnya itu enggak usah lagi kepada yang lain lagi. Sama jawabannya tidak punya apa-apa. Faqala Rasulullah akhirnya bersabda, "Man yudhifu hadhihi al-laila rahimahullah." Rahimahullah. Kata Nabi sallallahu, siapa yang memuliakan tamuku ini, malam ini dia bermalam dimuliakan, ada yang bantu tamuku ini, semoga Allah merahmatinya. Nabi mengumumkan kepada para sahabat, ya, faqala rajulun minal ansar, ada laki-laki dari Ansar, aku Rasul. Ini karena Nabi ngomong begitu, siapa yang menjaga tamu, Allah mulia, Allah rahmat dia, langsung dia aku. Padahal sahabat ini tidak tahu apakah punya makanan atau ini. Tidak tahu dia, tidak tahu. Pokoknya ngacung, rahmat Allah. Ngacung, oke, saya lagi. Wah, ngacung. Akhirnya, fantalqa bi ila imraati faqala akrim bi dhayf Rasulullah. Faqala, "Mari tadi aku setia." Terus datang istrinya, "Dek, coba kita dek." Ya gitu. Ini loh, ayo akrim gitu. Muliakan tamunya Nabi. Ayo muliakan tamu Nabi. Kita muliakan. Jawaban istrinya, itu saat itu udah malam Pak. Malam Pak ini Pak. Main dan syekh, kita tak punya apa-apa. Inilah sebagian kecuali makanan kedua anak kita, kecuali makanan anak ini. Tidak ada makanan, tapi sudah tidak ada. Ini buat anak kita. Faqala hayyi ta'amika wa asbahi syarajiyya wa nawmi sibyanika lika asyara. Kemudian suaminya menyampaikan kepada istri, siapkan makanan, matikan lampu, anak ini dulu. Demi Allah kita tidak pernah melakukan hatta kalian, hatta siapa? Berarti ini bukan balasnya. Sama seperti ini dia untuk memuliakan tamu Nabi SAW. Udah gak apa-apa. Gak ada makanan kecil punya anak kita. Gak apa-apa. Hadirkan makanannya, matikan lampu, gelap jadinya. Idui anak. فإذا دخل الضيف فأفسد الصراط وأجد أنا فإذا أهوى ليأكل فقومي إلى السراج حتى تطفئه فهي طعامها وأصبحت سراجها ونحن صبيانها ثم قامت كأن تسر سراجها فأطفئته فجعل لرجاله أنهم يأكلان فبتا طاويا. Nanti kalau tamunya datang, ya, sudah matikan lampu, wa'ali anak-anak. Faidah awaliyah, ya, intinya ikut-ikutan nimbrung. Padahal dia tidak bawa makan. Jadi ibaratnya nih kasih makanan, dia juga bawa piring Pak, tapi dia tidak makan. Kemudian setelah itu nyalakan lampu, bangun anak. Falamma asbaha qala ila Rasulullah faqala dhahikallahu al-lailata aw ajaba min fi'alihima. Tatkala di pagi hari Nabi SAW, ya, mereka ini datang kepada Rasulullah SAW. Kemudian kata Rasulullah SAW, tadi malam Allah tertawa. Sahabat ini membuat Allah tertawa. Berarti Allah senang.
Allah tertawa, Allah aja karena Allah takjub. Sampai Allah takjub karena bagaimana kau memuliakan tamu. Gak kepikir, Allah tak kepikir. Gak kepikir kita itu paling badan tamu. Tapi sampai seperti ini dia muliakan itu gak kepikir. Perhatikan lalu ini perasaan ke anak, egonya ke anak, diangkat dibuang semua. Sampai ibu matikan lalu kemudian enak-enak anak, subhanallah. Akhirnya Allah turunkan surat Al-Hasan, wa yuthiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Begitulah para Ansar, sahabat Ansar, sahabat Rasulullah yang dididik oleh Rasulullah. Mereka itu yuthiruna ala anfusihim, mereka itu izhar, mendahulukan orang lain, walaupun khassasah. Mereka butuh, mereka butuh. Jamaah Nabi rahimahullah. Dan ini adalah yang perlu kita contoh, yang menunjukkan ya bagaimana para sahabat itu benar-benar beriman kepada Allah dan Rasulnya dan bercontoh. Dari apa yang tadi kita ceritakan, Bapak Ibu, ibu-ibu, saya cuma ingin menyampaikan pada diri saya dan keluarga saya dan semua doa, jangan pelit sama jangan pelit, Allah jangan pelit, Allah akan ganti. Allah jangan pelit. Kalau sahabat sampai begitu, ya bukan, ya jangan kamu Rasul, bukan masalah. Judulnya bukan sekedar tamunya, tapi datang tamu. Apalagi tamunya Rasulullah. Seperti itu. Semoga ini menjadi pelajaran buat kita. Ya poinnya jangan pelit. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala ganti apa yang telah kita keluarkan untuk memuliakan tamu, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala memuliakan orang-orang yang memuliakan. Bapak Ibu, ini yang saya sampaikan. Insya Allah masih kita lanjutkan ya pada pertemuan selanjutnya bagaimana bermuamalah Nabi Sallam dengan tamu. Ada baru saja. Jazakallahu. Maaf bila ada kurang dari kami. Subhanallah wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.